Rahayu Kadang Kinasih Dinus TV di mana saja berada. Ada kisah tentang sebelum perang Bubat, Majapahit ternyata pernah atau kalah dengan Sunda. Artinya kontroversi perang Bubat memang menarik untuk diteliti kembali. Siapa tahu ada penemuan-penemuan baru yang akan mengungkapkan kebenarannya. Sebelum perang Bubat tahun 1357, sebagaimana dikabarkan dalam Kidung Sunda bahwa Majapahit sebelumnya pernah melakukan invasi ke Sunda, namun dihadang di perbatasan oleh tentara Sunda. Menariknya, orang-orang yang melululantakkan tentara Majapahit itu disebut sebagai orang Jipang. Tentu Jipang yang dimaksud dalam Kidung Sunda itu bukan Jipang Panolan negerinya Aryo Penangsang, melainkan suatu daerah yang letaknya di perbatasan Sunda Jawa era itu sebelum tahun 1357. Rupanya setelah ditelusuri, daerah yang disebut Jipang itu berada di kota Brebes, kota yang dahulu menjadi perbatasan wilayah Sunda dan Jawa. Artinya, orang Jipang yang dimaksudkan dalam Kidung Sunda sepertinya merujuk pada orang-orang Sunda yang berasal dari desa Jipang. Desa ini terletak di Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa Jipang yang masuk wilayah Kecamatan Bantar Kawung secara geografis berbatasan dengan desa Sindang Wangi, Terloyo, Ciomas, dan Bantarwaru. Yang menjadi menarik adalah wilayah Kecamatan Bantar Kawung termasuk di dalamnya desa Jipang. Meskipun letaknya berada di wilayah Kabupaten Brebes, sebagian besar atau mayoritas masyarakatnya masih mengamalkan dan berbahasa Sunda hingga sekarang. Selain itu, desa Terloyo secara nama apakah mungkin dahulunya bernama Praloyo, yang artinya Praloyo itu kekacauan. Jika dahulunya bernama demikian, dimungkinkan penamanya terinspirasi dari suasana invasi yang pernah dilakukan oleh Majapahit, yaitu dalam kondisi kacau. Tidak sampai situ saja, sebagaimana yang dipahami dari peta dan kondisi geografisnya, bahwa wilayah Kecamatan Bantar Kawung terletak di selatan Brebes. Adapun ketinggiannya adalah kurang lebih 500 meter dari permukaan laut. Hal ini berarti daerah Bantar Kawung adalah daerah perbukitan, pegunungan kecil-kecil. Hal ini cocok dengan apa yang diinformasikan oleh Kidung Sunda bahwa peperangan Sunda versus Majapahit yang mana sebagian tentara Sunda yang terdiri dari orang Jipang itu berlangsung di wilayah pegunungan atau perbukitan. Sumber Sunda mencatat bahwa peristiwa Bubat benar-benar terjadi. Sumber sejarah mengenai perang Sunda dan Majapahit sebelum peristiwa Bubat memang Kidung Sunda. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Kidung Sunda bukan naskah buatan orang Sunda, apalagi berbahasa Sunda. Naskah tersebut adalah naskah yang dibuat oleh orang Jawa dan tentunya berbahasa Jawa. Menurut hasil penelitian para filolog dan para ahli sejarah, bahwa Kidung Sunda adalah naskah Jawa pertengahan. Penulisnya tidak diketahui atau dicantumkan. Naskah ini ditemukan di Bali sebelum akhirnya menjadi bahan penelitian dan disebarluaskan. Naskah Kidung Sunda adalah syair atau kidung Jawa yang mengisahkan mengenai putri Sunda yang gagal menjadi istri Raja Pahit, yang mana di dalamnya dikisahkan Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit
mencari seorang permaisuri. Kemudian beliau menginginkan putri Sunda. Namun Patih Gajah Mada tidak suka, karena orang Sunda dianggapnya harus tunduk kepada orang Majapahit. Kemudian terjadi pertempuran yang tidak seimbang antara rombongan pengantin Sunda dengan prajurit Majapahit di pelabuhan tempat berlabuhnya rombongan Sunda. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, rombongan kerajaan Sunda dibantai dan putri Sunda yang merasa pilu akhirnya bunuh diri. Mangke agung kokohanmu, uapmu, iwir nunting gasir. Kaya purisya tinilar ing asu, mengkene kaharepta tanpa curajuti, di sasana tinutmu gurwaning dusta rusuh, dadi angapusi sang sedu budi, paticetaneng niraya atmamu tembe yang antu. Terjemahnya, sekarang besar juga kata-katamu, bau mulutmu seperti kentut jangkrik, seperti tai anjing. Sekarang maumu itu tidak sopan dan berkhianat. Ajaran apa yang kau ikuti selain engkau menjadi guru yang berdusta dan berbuat buruk, menipu orang yang berbudi, syahdu. Jiwamu akan jatuh ke neraka jika mati. Berdasarkan kandungan sebagian isi Kidung Sunda sebagaimana cuplikan yang telah diuraikan, maka kesimpulannya adalah: 1. Majapahit Sunda pernah berperang sebelum tragedi Bubat atau invasi Majapahit. 2. Wilayah perang di pegunungan, perbukitan. 3. Tentara Sunda yang memburu tentara Majapahit adalah orang Jipang. 4. Invasi Majapahit dipimpin oleh Panglima atau Mantri Les dan Baleteng. 5. Majapahit kalah. Memang bagi orang Jawa yang malas berpikir, mudah saja mengatakan Bubat itu adalah fiktif atau peristiwa karangan Belanda. Sama seperti mudahnya orang dari suku lain mengatakan bahwa Majapahit adalah fiktif dan tidak pernah ada. Penulisan narasi sejarah tidak sesederhana membaca kisah satu kali, kemudian menyatakan kisah itu fiktif hanya berdasarkan asumsi belaka. Tentu saja sejarah itu mempunyai metodologi ilmiah. Yang paling umum metode ilmiahnya adalah: 1. Heuristik, pengumpulan berbagai sumber sejarah terkait sebuah peristiwa. 2. Kritik terhadap sumber, dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber yang ada. 3. Interpretasi atau penafsiran dari hasil penelitian. 4. Historiografi, penulisan narasi sejarah berdasarkan berbagai bukti yang telah ditemukan. Demikian argumentasi yang menyatakan perang Bubat itu ada, bukan fiktif karangan Belanda. Pro kontra tentang perang Bubat belum ada titik temunya. Mungkin suatu saat akan ada kebenaran yang mesti kita percayai, yang harus kita percayai bahwa perang tersebut bukan perang antar suku, bukan perang suku Sunda dengan suku Jawa, melainkan perang antar dua kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Semoga bermanfaat, walau tak semendapat. Rahayu berkah Gusti.